Koneksi antar materi modul 1.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat fasilitator CGP kelas 007 Bapak Abdul Malik. Yang saya hormati pengajar praktek CGP Kabupaten Batang Bapak Sarjito, serta Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3, yaitu mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma model inquiry apresiatif. Poin pertama yaitu merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah saya pelajari hingga kini, saya akan merespon pertanyaan berikut. Apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid saya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah? Menurut saya, peran pendidik yang meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi tidak lepas dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara baik itu menuntut anak untuk mencapai kodratnya, pembelajaran yang berpusat pada anak, penanaman budi pekerti maupun trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani dapat terwujud ketika seorang pendidik paham akan perannya. Lebih dari itu, seorang pendidik harus mengerti dan melaksanakan perannya dengan baik. Bagaimana seorang pendidik dapat melaksanakan perannya dengan baik? Tentu seorang pendidik harus memiliki visi yang menjadi tujuan, di mana visi tersebut haruslah berlandaskan kepada mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan segala unsur dimensi yang ada di dalamnya. Untuk mencapai visi yang terukur, konkret, sistematis dan terencana, seorang pendidik perlu membuat suatu rancangan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Melalui tahapan-tahapan bagja, rancangan inquiry apresiatif dapat membantu seorang pendidik berfokus pada hal positif, aset dalam diri dan lingkungan sekitarnya untuk mencapai visi yang dicita-citakan. Poin kedua, merevisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah saya buat berdasarkan jawaban pertanyaan poin pertama ke dalam sebuah visi yang membuat saya bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan gebrak lintang, generasi berakhlak mulia, literasi dan numerasi yang unggul serta peka terhadap lingkungan. Gebrak lintang yang saya maksud gebrak adalah menggebrakkan atau menggerakkan untuk kemudian saya artikan sebagai menggerakkan. Lintang yaitu peserta didik yang saya ibaratkan sebagai bintang. Jadi saya berharap saya dapat menggerakkan peserta didik saya agar mereka bertumbuh layaknya bintang yang bersinar di langit, menghiasi malam dengan indahnya dan menumbuhkan kebahagiaan bagi siapa saja yang melihatnya. Paradigma perubahan berdasarkan visi saya yaitu terwujudnya generasi yang peka terhadap lingkungan. Tahapan inquiry apresiatif bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi berdasarkan paradigma perubahan yang telah saya susun, yaitu pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan,
Mengapa kita perlu mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yaitu membuat daftar pertanyaan dan sasaran yang tepat untuk kita menyampaikan gagasan dan membuka dialog. Bisa kepala sekolah, rekan guru maupun komunitas praktisi. Ambil pelajaran. Pertanyaan, apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru atau rekan lain dalam mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikan, mencari tahu siapa guru atau rekan pendidik yang sudah pernah melaksanakan dan sukses dalam menerapkan pembelajaran yang mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan. Gali mimpi. Bagaimana suatu pembelajaran dapat mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan? Membuat rencana-rencana pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas dengan bertujuan mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan. Selanjutnya, jabarkan rencana. Apa kebiasaan-kebiasaan yang dapat diterapkan di kelas untuk dapat mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikan meliputi membuat daftar kegiatan kebiasaan-kebiasaan yang mudah diterapkan di kelas dan dapat memicu peserta didik mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja warga sekolah yang akan terlibat untuk mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yaitu membuat daftar warga sekolah serta peran dan tugasnya dalam upaya mewujudkan generasi yang peka terhadap lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.3. Semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri. Merupakan suatu kebahagiaan apabila juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.